Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita belajar, boleh ketua kelasnya memimpin doa? Bersiap. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berbaca doa. Baca doa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mungkin sudah lama ya tidak berjumpa dalam pembelajaran kelas seperti ini karena pada beberapa minggu kemarin kita melakukan beberapa kegiatan yaitu ada kurikuler, terus juga ada mungkin pembelajaran mandiri gitu ya. Yang mana pembelajaran terakhir kita itu sampai di bab surat. Ibu sudah meminta untuk anak-anak semua untuk mencatat. Sudah dicatat? Sudah. Nanti kalau misalnya kita recall kembali berarti sudah bisa ya. Oke, dalam pembelajaran surat menyurat ini ada berapa jenis surat? Dua. Apa aja? Surat resmi dan surat pribadi. Oke, kalau yang surat pribadi itu yang seperti apa? Mungkin boleh satu orang? Boleh? Pribadi itu yang seperti apa? Yang mungkin bahasanya seperti apa? Oke, menggunakan bahasa santai. Biasanya dikirimnya tuh bagaimana, perorangan atau dari instansi? Perorangan. Oke, kalau yang surat resmi, coba ibu minta Ozil. Surat resmi itu yang seperti apa? Bahasanya seperti apa mungkin? Resmi kah? Atau sehari-hari kah? Atau formal? Formal ya. Oke. Jadi hari ini kita akan sedikit merecall kembali terkaitan dengan pembelajaran kita tentang surat menyurat. Bukan hanya tentang pengertian ataupun fungsi dan ciri, yang mana kita juga akan mempelajari dan mempraktikkan tentunya untuk struktur itu sendiri. Ada yang tahu nggak sih kenapa kita harus belajar struktur surat, atau kenapa kita harus bisa menyusun surat berdasarkan dengan strukturnya? Agar tulis? Agar informasinya dapat kan? Oke, dapat jelas, dapat tersampaikan. Oke, di sini ada dua surat ya yang sudah kita pelajari, yang mana ada yang pertama surat resmi. Di dalam surat resmi ada strukturnya tuh apa aja? Surat, lalu ada nomor surat, ada nomor surat, lalu ada apa lagi? Periran, alamat surat, nama pengirim, dan tanda. Kalau di dalam box surat itu isinya apa aja tuh biasanya? Judul, ada yang gambar tuh apa? Ada logo. Terus juga ada biasanya ada alamat atau instansi dari si yang mengirimnya. Lalu juga di sini ada yang namanya struktur pribadi. Di dalam struktur pribadi itu seperti yang sudah dibuat oleh semuanya yang sudah menandai hubungan di Instagram, ada apa aja tuh? Bagian-bagian strukturnya tempat dari surat, ada tujuannya kepada siapa ya mau diberikannya, lalu ada pembuka surat, lalu juga ada apa tuh? Surat, lalu juga ada siapa ini? Nama pengirimnya ya. Jadi jangan rahasia-rahasiaan gitu ya. Jadi tahu siapa mau mengirim ke siapa, tapi tidak memberikan alamat atau mungkin yang pengirimnya. Nah, ini adalah bentuk teori dari yang sudah kita pelajari. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah jelas semua? Sudah ya? Karena kita akan lanjut ke dalam sesi praktiknya. Dalam praktiknya di sini ibu ada ini kan perhatiannya dulu. Di sini ibu ada dua LKPD atau dua lembar kerja yang harus kalian semua susun. Yang pertama ada surat resmi dan juga di sini ada surat pribadi. Jadi nanti masing-masing kelompok akan ibu berikan 2
dua surat ini, yang mana ini sebenarnya sangat kecil-kecil sekali ya. Jadi seharusnya tidak memerlukan waktu yang banyak. Untuk cara pengerjaannya, jadi nanti akan Ibu berikan timer untuk cara pengerjaannya. Mungkin sekitar 8 menit ya, cukup ya untuk menyusun ini, karena kan kalian ada 6 ya, jadi mungkin nanti 3-nya yang surat pribadi, 3-nya yang surat resmi gitu ya. Ini hanya 8 bagian dan ini juga hanya 8 bagian. Jadi nanti setelah Ibu bagikan, mohon dicek dulu apakah sudah ada sekitar 8 bagian. Jangan sampai hilang karena ini sangat kecil-kecil sekali. Jadi tekniknya mungkin nanti bisa disejajarkan dulu di meja kalian, baru di sholatifin gitu ya. Karena kalau misalnya untuk mengaitkan antara satu dengan yang lainnya mungkin agak susah karena ini cuma hanya satu ini. Agak susah, jadi mungkin nanti agak ditempel dulu seperti ini, baru nanti di sholatifin gitu ya. Nah, untuk ini akan ada sedikit hadiah kecil-kecilan dari Ibu, mungkin cemilan-cemilan sedikit. Jadi nanti kita bukan hanya tentang kecepatan, tapi juga ketepatan. Jadi nanti dalam waktu 8 menit yang sudah akan Ibu timer nanti di depan. Jadi dalam waktu 8 menit yang sudah kelompoknya sudah selesai menyusun secara lengkap, itu bisa langsung ditempel nanti sesuai dengan Ibu akan gariskan di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Jadi nanti bisa ditempelkan sesuai dengan kelompoknya. Ya. Jadi dalam waktu 8 menit apabila nanti tidak selesai berarti dianggap kelompok tersebut gagal. Ya. Makanya kemarin Ibu bilang untuk setiap kelompok harus harus membawa solasi dan gunting karena ditakutkan tidak cukup waktunya gitu ya. Jadi ini pun akan menjadi bahan penilaian kalian semua di bagian bab struktur surat gitu ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup ya? Ada yang mau ditanyakan? Jadi nanti Ibu minta dalam waktu, misalnya nih contoh kasusnya, misalnya kelompoknya Fazlan gitu ya, sudah selesai misalnya di mungkin 5 menit, boleh langsung ditempelkan ke papan tulis gitu ya. Karena nanti itu akan menjadi bahan pertimbangan, karena nanti yang menang gitu ya, yang menang yang akan mendapat hadiah adalah yang cepat dan tepat. Jadi kalau cepat tapi dia masih salah, tetap nggak menang gitu ya. Jadi seperti itu ya. Dan lebih dari 8 menit dianggap kelompoknya gagal. Oke. Ini Ibu bagikan dulu. Jangan ada yang menyusun. Jangan ada yang menempel dulu, jangan ada yang menempel dulu. Pribadi yang itu surat resmi. Jangan ada yang menempel dulu, jangan ada yang menempel dulu. Oke, belum. Oke, perhatikan dulu waktunya 8 menit ya. Jangan ada yang menyusun dulu. Mulai dari kita ada yang punya kita. Spigo. Aku ada. Belum ada yang menyusun, jangan curang. Ada.
Jangan ada yang kurang. Perhatikan dulu ke depan. Nanti itu ada kolomnya sesuai tempelnya sesuai dengan kelompoknya. Tapi syaratnya adalah menempel harus keduanya. Jadi nggak boleh surat video nggak boleh. Jadi yang ditempel harus dua-duanya. Jadi ketika sudah siap dua-duanya baru boleh menempel ke papan tulis. Dan ketika sudah menempel ke papan tulis tidak boleh saya ulang tuh tadi yang ketukar itu sendiri ya. Jadi nggak boleh ya. Oke sudah siap ya. Oke 1, 2, 3. Iya itu. Harus sama. Ini kan surat pribadi. Saya mana? Kamu bodoh banget. Teman-temannya mana? Nah, ini apa jam ini mana? Semua bertiga hilang semua, ada dua ini. Nah, kali ini. Kunci penyelamat. Aku digigit secara logis. Kuncinya berapa sih? Gini dong. Tempel di meja. Perhatikan kembali jangan sampai hanya surat aja nanti salah. 4 menit lagi. 2 menit lagi. Harus tempel dua-duanya ya, harus langsung dua-duanya, harus langsung dua-duanya.
Ini jelas tempelnya Nggak pegang. boleh nggak boleh dilepas lagi. Apaan sih dia laki-laki? Depan. Ayo, tiga. Bisa dari yang depan juga orang tua. Kenapa gitu sih? Apa yang penting udah sesuai dengan Makasih. Ini gimana? Gue juga aja. Nih. Ayo yang sudah duduk. Silakan duduk, Bos. Ayo yang sudah duduk boleh digobrol lagi. Kita ngapain? Tapi berantakan banget loh. Satu ya? Kenapa nggak dari atas aja ya? Dari atas langsung ke bawah. Oke, habis selesai semua ya. Oh, buat rapi. Oke, di sini kita sudah mendapatkan semua kelompok sudah menyusun sesuai dengan struktur suratnya dan bagian-bagiannya gitu ya. Semuanya berarti berhasil ya. Tidak ada yang lebih dari 8 menit. Karena kita akan memilih yang cepat dan juga tepat, kita juga harus mengkoreksi ya. Tentu di sini ibu butuh bantuan 2 orang mungkin. Haruna boleh bantu ibu sama Ridho boleh bantu ibu cepat. Untuk Ridho, ibu minta bantuan untuk mengoreksi sesuai dengan urutannya. Yang bagian surat resmi kalau ada yang salah langsung aja surat di bagian. Ridho gak bener. Ini yang bisa salah nih ternyata di sini maksudnya satu kesalahan salah semua. Ya. Oh my god. Ya, salah semua. Bisa beli sih. Salah semuanya bisa ya? Iya, di Salah satu salah semua. salah ya. Ridho udah gue bayar kan? Salah satu salah semua. Ridho bagian surat resmi. Karena bagian surat pribadi. Ini Iya dong. ya tidak. Salah. Dok, pada kita. Good. Emang kita berapa ya? Ya, ini. Pasti ada yang bener yang salah di sini. Empat.
Lu pasti pede. Lu pasti pede sih. Pokoknya kalau kita anak itu ya. Salam. Bo ada yang ledekin, Bo. Assalamualaikum. Oh, gue beda. Oke, kita sudah mendapatkan pemenangnya sepertinya ya. Mungkin dari belakang tidak terlihat, tapi dari ibu terlihat jelas. Kok di sini ternyata masih banyak sekali yang salah. Ya Allah, ibu aku kan, aduh. Ini kok gitu? Oke, ibu sudah percayakan ke Rido dan ke Aruna ya. Jadi kalau misalnya ternyata salah pengoreksian ya berarti bukan salah ibu ya. Karena ibu sudah mengamanatkan kepada dua orang tersebut. Nah di sini kita ada kecepatan yang mana tadi kelompok 1 menempelkan pertama, kelompok 3 menempelkan kedua, kelompok 5 menempelkan ketiga, kelompok 4 menempelkan keempat, kelompok 6 ke 5 dan kelompok 2 ke 6. Namun dari 3 teratas ternyata pemenangnya tetap kelompok 1 ya. Kelompok 1 sudah mana? Benar lagi. Kalau tadi ibu sudah janji mungkin sedikit hadiah kecil-kecilan dari ibu. Makan dulu apa ya? Ya nih. Dulu benar Assalamualaikum. Ya. Kita beli aja ibu kita. Aku juga beli. Jadi kelompok 1 kan, jangan sampai ibu selalu ngasih hadiah. Patir dikasih. Luna bagi tuh. Tadi karena ada yang bantu ibu, Rido. Asik. Luna tadi ya. Oke. Semua happy, semua happy. Happy. Ada yang nggak happy mungkin? Happy. Ini adalah pembelajaran kita sampai di sini. Dari sini apa yang bisa kita pelajari? Mengapa kita harus menyusun surat secara limbulan dan sesuai dengan strukturnya? Supaya apa tulis? Supaya informasinya dapat tersampaikan dengan jelas. Oke. Mungkin itu pembelajaran kita untuk hari ini. Untuk kedepannya kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Yang mana materi pembelajaran kita akan adalah surat masih tentang surat dan fakta opini gitu ya. Oke, mungkin ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih, tetap jaga kesehatan, semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.